Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya, ya. Kita sudah bersair, kita sudah, kalau bisa dihafal ya sairnya itu, ya. Sudah menjawab latihan. Sekarang kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang pembagian kalam. Nah, pembagian kalam. Pembagian kalam wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Wa aqsamuhu, kalau kita terjemah secara bahasa ya, secara makna, secara per kalimat, wa aqsamuhu, dan bagian-bagiannya salasatun, ada 3 bagian-bagian kalam, maksudnya isim, wa fi'lun, dan fi'il, wa harfun, dan huruf, ja'a li ma'nan, yang mendatangkan makna. Nah, kalau di sini diartikan kalam terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Karena huruf itu ada huruf yang tidak memiliki makna, seperti huruf hijaiyah. Nah, namun huruf di sini adalah huruf yang mendatangkan makna. Nanti kita jelaskan ya. Nah, di sini yang pertama, ada pembagian yang pertama adalah isim. Isim ialah, perhatikan, isim ya. Kalau di sini kita lihat isim kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaran bizamanin wada'an. Kalimat atau kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri, atau makna yang mandiri, dan walam tuktaran, dan tidak disertai dengan bizamanin wada'an, tidak disertai dengan pengertian zaman. Jadi isim ialah kalimat yang menunjukkan atas makna yang mandiri ya, atau makna pada dirinya sendiri, dan tidak terikat dengan pengertian zaman. Atau dengan kata lain, isim ialah kata benda. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata benda. Kata benda itu nama-nama benda, baik nama orang, misalnya nama orang itu Aisyah, Ali, ya, Fatimah, atau nama-nama tempat, misalnya madrasah, sekolah, ya, sawah, pasar, atau nama-nama pokoknya menyebutkan nama-nama suatu benda, misalnya langit, ya, dan lain sebagainya. Nah, contoh Zaidun, ya, Zaid nama orang kalau ini. Kitabun, kitab atau buku. Ana, saya. Nah, ana ini termasuk isim kan, saya. Ini ada isim domir. Nahnu, ya, kita atau kami. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti orang, kata ganti yang menunjukkan orang. Ini ya. Nah, dan lain sebagainya. Nama-nama semua. Nama-nama disebut dengan kata benda. Nah, selanjutnya ada fi'il. Nah, fi'il. Kalau fi'il, perhatikan. Fi'il kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha waqturinat bizamanin wada'an. Kalimat atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman. Jadi kalau ini mudah dihafal ya. Kalau yang tadi itu isim itu ada walam tuktaran, ya, ada lamnya di sini. Wala binafsiha, ya, binafsiha sama dia, ya.
walam tuktaran bizamanin wada'an. Kalau di sini waktu rinat, ini bedanya. Jadi ini takrib atau definisi secara nahwu ini harus dihafal bagi anak-anak, harus dihafal. Apa itu fiil? Takrib fiil kalimatun dalat ala mana fi nafsiha waktu rinat bizamanin wada'an. Kalimat yang menunjukkan makna mandiri ya, atau makna pada dirinya sendiri dan disertai dengan pengertian zaman. Kalau yang isim tidak disertai dengan pengertian zaman, misalnya nama ya. Nah, kalau ini fiil disertai dengan pengertian zaman. Contoh, kata menulis. Kata menulis maka harus disertai dengan keterangan tempat, waktu. Di mana dia menulis, kapan dia menulis. Jadi terikat dengan waktu. Ini kalau itu kata kerja. Nah, kalimah atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman. Dengan kata lain, fiil ialah kata kerja. Contoh, kataba. Nah, kataba sudah menulis. Yaktubu, dia akan sedang menulis. Nah, ini yang jadi kata kerjanya, menulis ya. Uktub, tulislah. Yakulu, dia akan atau sedang makan. Akala, sudah makan. Kata kerja yang lain misalnya dalam bahasa Indonesia, pergi, tidur, mencuci ya, berjalan dan lain sebagainya. Pokoknya kata yang menunjukkan suatu aktivitas yang dilakukan itu disebut dengan kata kerja. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, di mana seperti dikatakan tadi, kata kerja itu dia terikat dengan waktu. Baik waktu itu dibagi menjadi 3. Waktu yang menunjukkan waktu sekarang, waktu yang akan datang, dan waktu yang sudah lampau. Ada 3. Masa itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 masa yang telah lalu ya atau madi, 2 masa sekarang atau yang sedang berlangsung atau hal, 3 masa yang akan datang atau mustakbal. Nah, jadi aktivitas atau perbuatan itu dibagi menjadi 3. Nanti ada ya bab fiil nanti. Fiil itu dibagi menjadi 3 menurut keterangan waktu. Ada fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Nanti ada bab penjelasan khususnya. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu huruf. Nah, huruf ialah kalimatun dalat ala maknan bi gairiha. Kalimah atau kata yang menunjukkan makna apabila digabung dengan kalimah yang lain. Jadi yang huruf itu adalah kalimatun dalat ala maknan bi gairiha. Kalimat atau kata yang menunjukkan makna apabila digabung dengan kalimat lain. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata depan. Maksudnya di sini coba perhatikan. Maksudnya kalimat atau kata yang dapat menunjukkan makna apabila dirangkaikan dengan kalimat yang lainnya. Tidak dapat berdiri sendiri. Kalau yang tadi isim ataupun fiil, dia kata tersebut berdiri sendiri karena ketika disebut udah memiliki makna sendiri. Misalnya mencuci, udah memiliki makna sendiri. Misalnya kalau isim, misalnya buku, udah memiliki makna sendiri. Nah, sedangkan kalau huruf, dia itu tidak memiliki makna. Maknanya itu tidak dapat berdiri sendiri. Ya, kecuali dia dirangkaikan dengan kata sesudah ataupun setelahnya. Sehingga huruf ini ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata depan atau kata sisipan. Contoh, misalnya min, dari, ila, ke, kaipa, bagaimana, la, tidak, dan sebagainya. Nah, kata ini, kalimat atau kata ya, dari, kata ke, kata bagaimana, ini kalau dia dibaca secara mandiri tidak akan memiliki makna kecuali digabung. Contoh, Ali pergi ke pasar. Kata ke dia akan memiliki makna ya. Nah, semua itu mempunyai makna yang pasti
seperti bila dirangkaikan dengan kalimat lain seperti dalam contoh. Nah, ini ada contohnya ya. Sirtu minar ribati ilal masjidi. Saya telah pergi dari pondok ke masjid. Min. Nah, min ini artinya dari. Nah, sirtu minar ribati ilal masjidi. Saya telah pergi dari pondok ke masjid. Nah, min ada ila dan min ini adalah huruf. Nah, hal sholaita, apakah engkau sudah sholat? Nah, kata hal kalau dia disebut secara mandiri tidak akan memiliki makna, tapi jika digabung seperti ini hal sholaita, maka ini akan memiliki makna ya, apakah engkau sudah sholat? Nah, ini sudah bisa dipahami. Aina baituka, di mana rumahmu? Nah, kata aina di sini adalah termasuk huruf. Nah, kata aina ini tidak memiliki makna kecuali digabung dengan lapas baituka, di manakah rumahmu, di mana rumahmu, dan sebagainya. Nah, jadi intinya pembagian kalam itu ada 3. Ada kata isim, ada fiil, dan huruf. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu ada susunan, ada sama dia sebenarnya ya, bahasa Indonesia, bahasa Arab maupun bahasa Inggris sebenarnya sama. Oke, nanti kita lanjut ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.